Seperti dalam keterangan dalam kitab Zubat, keterangan Ibnu Ruslan dikatakan wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu madudatun la tuhbalu, yang artinya setiap orang yang mengamalkan sesuatu tanpa ilmu, maka amalannya itu akan ditolak atau tidak diterima. Maksud dan arti tidak diterima ini adalah tidak syah. Maka dari itu pentingnya belajar ilmu, pentingnya thalabul ilmi itu seperti ini. Ada gunanya, banyak faidahnya. Agar apa? Agar amal-amalan kita ini menjadi sempurna dan bernilai tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah, wa syukru ala ni'amillah, wa billah, wa illallah, wa alallah, bisyafa'ati rasulillah, sayyidina Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Kaum muslimin wal muslimat yang saya cintai dan insyaallah Allah dimuliakan, pokok pembahasan kita kali ini adalah tentang faidah dan keutamanya berwudu. Namun sebelum kita membahas semua itu, mari kita membahas dulu tentang fardunya wudu. Kenapa? Karena mengetahui fardunya wudu itu adalah salah satu syarat sahnya berwudu. Jadi intinya segala amalan yang akan kita kerjakan harus tahu dulu ilmunya. Karena amal tanpa ilmu itu akan ditolak dan sia-sia. Seperti dalam keterangan dalam kitab Zubat, keterangan Ibnu Ruslan dikatakan wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu madudatun la tuhbalu, yang artinya setiap orang yang mengamalkan sesuatu tanpa ilmu, maka amalannya itu akan ditolak atau tidak diterima. Maksud dan arti tidak diterima ini adalah tidak syah. Maka dari itu pentingnya belajar ilmu, pentingnya thalabul ilmi itu seperti ini. Ada gunanya, banyak faidahnya. Agar apa? Agar amal-amalan kita ini menjadi sempurna dan bernilai tinggi. Bahkan di kitab Tanqihul Qauli diterangkan Rasulullah SAW bersabda, la yakbalullahu sholata ahadikum, Allah tidak akan menerima sholat salah satu di antara kalian idza ahdasa hatta yatawaddoa, yang artinya ketika berhadas sehingga dia berwudu. Nah di sini wudunya ini seperti apa? Wudunya itu yang wudu berkualitas, wudunya yang sempurna, wudunya yang punya bernilai tinggi. Maka dari itu jangan coba-coba untuk berwudu asal-asalan, apalagi tidak memenuhi syarat sah yang ditentukan oleh hukum agama. Karena apa? Dampaknya bila mana wudhu kita salah, wudhu kita asal-asalan, nanti dampaknya apa? Sholat kita nanti jadi sia-sia karena tidak sah. Karena apa tidak sah? Karena wudhunya aja tidak benar. Maka dari itu mari kita perbaiki sekarang sama-sama. Nah, lalu fardu wudhu itu ada berapa sih? Fardu wudhu yaitu ada 6. Al-awalu, yang pertama adalah an-niyatu, yaitu niat. Niat ini sendiri udah saya sempat perjelas ya di channel YouTube yang sebelumnya, bahwa yang namanya niat itu adalah qasdu syai'in muqtarinan bi fi'lihi, yaitu menyengaja sesuatu yang dibarengi dengan kerjaannya. Lalu di mana tempatnya niat? Wa mahalluha, dan tempatnya niat yaitu al-qalbu, yaitu di dalam hati. Wa talaffuzu biha, dan mengucapkan niatnya itu hukumnya apa? Sunnatun, yaitu sunnah. Jadi untuk mempraktekannya pada saat wudu,
yaitu pertama niat baca nawaitu wudu'a irafil hadasi askori fadlillahi ta'ala. Nah, setelah la-nya di sini airnya jatuh ke wajah, itu dibarengi dengan di dalam hati, niat saya wudhu untuk menghilangkan hadas kecil fardu karena Allah Ta'ala. Nah itu, jadi jangan sampai pas kita wudhu niat di mana, pas basuh wajah di mana, jadi nggak tertib ya. Nah itu tidak sah, jadi tetap harus dibarengi. Yang keduanya yaitu ghusl wajhi, yaitu membasuh muka. Nah bagaimana membasuh muka? Batas membasuh muka itu di dalam ujung ini nih, rambut sampai ujung telinga ini nih. Nah ini ya untuk membasuh wajah. Lalu yang ketiga apa? Ghusl yadaini ma'al mirfaqaini, yaitu membasuh kedua tangan serta kedua sikunya nih sampai di sini ya. Nah seperti ini. Nah yang keempat apa? Mashu syai'in minarosi, yaitu membasuh setengah dari kepala nih seperti begini. Nah gitu ya. Nah yang terus apalagi sekarang yang kelima adalah ghuslul rijlaini ilal ka'baini, yaitu membasuh kedua kaki sampai kedua mata kakinya. Yang keenam adalah tartib, itulah rukun fardunya wudhu. Lalu apa keutamaan berwudhu atau faidah dan fadilahnya berwudhu? Sebagian keterangan menerangkan barang siapa yang mendawamkan wudhu atau yang suka berwudhu, maka Allah akan angkat derajatnya. Yang kedua yaitu Allah akan diampuni segala dosa-dosanya. Dan yang ketiga, apabila seorang hamba yang muslim atau mukmin itu berwudhu lalu ia membasuh mukanya, maka keluarlah dari mukanya itu apa? Semua kesalahan pada dirinya. Lalu yang seterusnya apa? Yang keempat itu barang siapa yang sering berwudhu maka menjadi perhiasan di surga. Lalu apalagi dalam diriwayatkan barang siapa yang mendawamkan wudhu, yang sering berwudhu, maka Allah bangkitkan di hari akhir dengan wajah berseri dan penuh dengan cahaya yang bisa menerangi jalannya ia di saat yaumil akhir. Lalu yang terakhir, barang siapa yang berwudhu atau yang mendawamkan wudhu, maka pada saat tidurnya ia akan dijaga malaikat sampai bangunnya kembali. Sungguh luar biasa keindahan atau fadilah dari wudhu tersebut. Mudah-mudahan apa-apa yang saya sampaikan bisa menarik atau bisa membuat kita lebih semangat lagi untuk bisa mendawamkan wudhu. Inilah fadilah dan keutamaan serta fardu-fardunya wudhu yang udah saya sampaikan. Bila mana ada kesalahan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.